بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Saya ucapkan kepada segenap jamaah ibu bapa, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa dan seyogyanya demikian kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jazakallahu khairan. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan nikmat yang paling besar dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan mengikuti sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi tercinta kita untuk mengatakan bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, karena yang demikian itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang hidup di abad ke-7 Hijriyah, di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah dan Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, laqad tadarat aqwalus salaf fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama klasik dahulu bahwasanya ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat beragama Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sebuah agama yang Allah Jalla wa'ala firmankan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dari jumlah manusia di dunia ini yang kurang lebih 7 sampai 7,5 miliar, hanya 1 miliar yang tercatat sebagai Muslim. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Demikian juga apabila Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya anugerah menjalankan Islam dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada suri teladan yang lebih baik dan lebih sempurna untuk kita dalam berakidah, dalam tata cara wudu, salat, puasa, haji, umrah, zikir dan berbagai ibadah lainnya, dalam bab akhlak, muamalah, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak butuh untuk meneladani ustadz ini dan ustadz itu, gus ini dan gus itu, kiai ini dan kiai itu, habib ini dan habib itu. Cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Bahkan semua ketauladanan
itu akan kita tolak tatkala bertentangan dengan keteladanan Nabi SAW. Tidaklah para ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab dan ulama-ulama Islam tersohor yang datang setelah mereka dimuliakan oleh Allah, kecuali karena mereka telah meneladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Jalla wa Ala juga mengancam di dalam surat An-Nisa, barang siapa yang beragama dengan metode yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah SAW, setelah jelas baginya hadis-hadis Nabi SAW, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka para sahabat Nabi SAW. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling. Kata para ulama, dia semakin hari semakin jauh dari jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena dia telah meninggalkan jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk dari Nabi SAW. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Inilah ancaman dari Allah Jalla wa'ala, sang pencipta kita, kepada siapa saja. Dan ancaman ini hendaknya yang pertama kali kita utarakan adalah kepada diri kita. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, dan juga jangan menoleh ke depan dan ke belakang. Tolehlah kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang terancam dengan ayat ini. Di sini Allah Jalla wa'ala mengancam barang siapa yang berani beragama dengan cara, dengan metode, akidah, ibadah yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dipahami serta dijalankan oleh para sahabatnya, maka ancaman Allah untuknya 2. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemanapun dia berpaling. Semakin hari dia semakin sesat, semakin hari semakin aneh dalam beragama. Wa nuslihi jahannam, ancaman yang kedua dari Allah, wa nuslihi jahannam. Allahumma ajirna minan nar, dan kami kelak akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Jamaah yang dibolehkan Allah, maka jelaslah dari ini betapa mahalnya nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda dengan sebuah sabda yang cukup dalam, jamaah. Sebuah sabda yang semestinya kita benar-benar baper, tersindir, bahkan semestinya kita mewek ketika mendengarnya. Kenapa demikian? Mari kita simak sabda beliau berikut ini yang begitu dalam maknanya. Beliau bersabda, "Inna mathali ma ba'athani Allah, inna mathali wa mathalakum kamathili rajulin awqad nara. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم وأنتم تفلتون من يدي." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian, ini beliau bersabda, di depan beliau saat itu Abu Bakar, jamaah, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang sudah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk surga. Lalu bagaimana seandainya beliau hidup di tengah-tengah kita yang melihat umatnya ada yang tidak salat, melihat orang-orang yang mengaku sebagai umatnya tetapi berzina, tetapi dugem, karaokean, KDRT, riba, mencuri, membunuh, korupsi, dan berbagai penyimpangan yang lainnya. Ketika beliau bersabda dengan sabda beliau ini, di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian nama mereka sudah disebut sebagai penduduk surga. Di hadapan orang-orang yang telah turun ayat-ayat Al-Quran dari 7 lapis langit memuji mereka. Tetapi di hadapan mereka saat itu Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala,
maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Dia pun berusaha semaksimal sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang dan hewan-hewan kecil tersebut dari api itu. Demikianlah aku dan kalian. Yang kedua, beliau mengumpamakan diri beliau dan kita, wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku memegang pinggang-pinggang kalian dengan kedua tanganku agar tidak terjemus ke dalam neraka, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Adakah bahasa yang lebih dalam dari bahasa beliau ini, jamaah? Beliau menjelaskan kepada kita betapa durhaka dan durjananya sebagian umat beliau terhadap beliau. Dan ini telah beliau sabdakan sebelum beliau menyaksikan ada dari umatnya yang meninggalkan sunnahnya. Beliau bersabda di hadapan orang-orang yang sebagian nama mereka sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Beliau bersabda dengan sabda ini saat itu di depan beliau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Orang-orang yang sholat 5 waktunya berjamaah di belakang beliau. Berjihad bareng beliau. Umroh bareng beliau. Haji bareng beliau. Jihad bareng beliau. Lalu bagaimana seandainya beliau hidup di masa sekarang melihat sebagian orang yang mengaku umat beliau tetapi berzina berulang kali. Homo, lesbi, korupsi, membunuh. Menciptakan berbagai kontra intelijen yang menumpahkan sekian darah hanya demi kepentingan partainya. Bagaimana seandainya beliau hidup di hari ini dan melihat sebagian orang yang mengaku umatnya tetapi melakukan berbagai penyimpangan. Disodorkan kepadanya hadis Nabi, kemudian dia beralasan untuk menolak hadis tersebut, yang tetapi yang ini kan baik juga. Yang ini udah ratusan tahun kami laksanakan bersama nenek moyang kami. Kemudian dengan itu dia menolak hadis-hadis Nabi yang begitu jelas dan gamblang dan terpercaya sanadnya dan telah disepakati oleh seluruh umat Islam tentang keabsahannya. Tentu mungkin bahasa beliau akan lebih keras dari ini. Di dalam hadis ini beliau mengatakan, aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Beliau mengumpamakan kita dengan belalang-belalang dan hewan-hewan kecil yang lainnya yang ingin mendekati api itu. Tetapi orang tersebut, kata Nabi, wa huwa yadhubbuhunna anha. Meskipun itu hewan kecil, belalang yang tidak ada artinya. Artinya seandainya belalang tersebut ikut terbakar, apakah orang tadi ikut merugi, jamaah? Tidak. Pribadinya tidak merugi. Ini bahasa yang cukup dalam dari ini. Artinya, kalau Nabi ingin berbahasa kasar, seandainya semua kalian dibakar oleh Allah di dalam nerakanya, aku nggak merugi. Nabi kita nggak merugi. Nabi kita nggak akan masuk neraka gara-gara umatnya masuk neraka. Kan begitu? Apa ruginya orang tadi apabila ada belalang-belalang kecil mendekati api tersebut dan ikut terbakar? Tidak ada kerugian sedikit pun untuknya. Tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhkan mereka dan menyelamatkan mereka dari api tersebut. Ini bahasa yang cukup dalam dari Nabi kita SAW. Tidak ada sedikit pun keuntungan duniawi yang Nabi dapatkan dari kita tatkala kita taat kepada beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Pun seandainya kita bermaksiat kepada beliau dan kita dibakar oleh Allah di dalam neraka, juga tidak merugikan beliau. Bersamaan dengan itu, beliau siang dan malam selama 23 tahun menghabiskan umurnya, hartanya, kehormatannya, dan segala hal yang beliau miliki demi menjauhkan kita dari nerakanya dan menyelamatkan kita darinya serta memasukkan kita ke dalam syurga. Demi itu semuanya dengan waktu selama 23 tahun, kepala beliau pernah dihargakan dengan 100 ekor onta. Beliau demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau pernah menjadi wanted seluruh bangsa Arab di Mekah saat itu. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah selama 23 tahun, beliau harus lari meninggalkan kota Mekah, kota tercinta di sisi beliau, tempat beliau dilahir dan dibesarkan serta mengawali dakwahnya. Beliau harus keluar meninggalkannya. Bahkan ketika beliau keluar meninggalkannya dan berada di atas suatu bukit, beliau menoleh ke arah Ka'bah dan mengatakan, ya Ka'bah, innaka ya inna Allah la alim
anni uhibbuk walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtuk. Wahai Ka'bah, Allah tahu aku betapa cinta kepada engkau. Seandainya kaummu tidak mengusirku dari Mekah, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau, wahai Ka'bah. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah selama 23 tahun, gigi taring beliau pernah dipatahkan di dalam perang Uhud. Pipi beliau pernah berlumuran darah, dipecahkan oleh musuh-musuh Allah. Topi perang beliau juga pernah dipecahkan. Selama 23 tahun demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau pernah dituduh tukang sihir, penyair, orang gila, pemecah belah umat. Istri tercinta beliau Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, dan berbagai ujian-ujian lainnya yang menimpa beliau di jalan tersebut. Kemudian beliau bersabda dengan sabda di atas. Berarti maknanya cukup dalam, jemaah. Demi Allah, kalau kita tidak baper, tidak tersindir, dan tidak merasa disindir oleh Nabi dengan hadis ini, berarti hati kita memang benar-benar telah membeku, bahkan lebih keras daripada batu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menerangkan kepada kita kedudukan sunnahnya Nabi SAW di dalam Islam. Sehingga Allah Jalla wa'ala berfirman tadi di dalam surat Al-Yunus, barang siapa yang diberikan nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi, menjalankan Islam dengan sunnah beliau, sungguh mereka telah diberikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan Allah perintahkan mereka falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, jangan justru minder, tidak pede diketahui oleh orang lain bahwa dia seorang muslim, bahwa dia seorang yang sedang meneladani Nabi SAW. Justru minder, justru tidak pede. Ini namanya kufur nikmat. Jamaah dimuliakan Allah, ini muqaddimah yang pertama di awal kajian kita ini. Muqaddimah yang kedua, bahwasanya nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam dan as-sunnah, bahkan nikmat berikut ini adalah sebab terjaganya Islam dan as-sunnah pada diri kita dan di tengah-tengah kaum muslimin, adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari, beliau mengatakan, faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum, atau kama qala. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, faman arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Dan barang siapa yang menginginkan dunia beserta akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah jalan menuju surga yang begitu sulit dan berat akan Allah mudahkan bagi kita, jamaah dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adakah jalan yang lebih mahal daripada jalan surga, jamaah dimuliakan Allah? Adakah jalan yang lebih diinginkan oleh setiap muslim dan muslimah selain surga Allah Jalla wa'ala? Dan jalan menuju surga adalah jalan yang berat, jalan yang sulit, tetapi akan Allah mudahkan bagi mereka yang mau menuntut ilmu agama. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang lebih menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia yang kita alami selain daripada majelis ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah
wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Tidaklah kita pergi menuju majelis ilmu agama dan duduk di dalamnya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari berbagai kotorannya, kotoran dengki, suudzon, sombong, ujub, fanatisme, dan berbagai kotoran lainnya yang mengotori hati. Kemudian kita duduk di majelis ilmu agama dengan hati yang bersih, kecuali kita akan merasakan betapa tenang dan tentramnya jiwa kita di dalamnya. Karena memang Nabi yang mengatakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Bahkan Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in yang dikenal dengan amalannya yang luar biasa. Ya. Bahkan terkadang beliau ketika jihad pakai cadar agar tidak diketahui oleh murid-muridnya bahwa beliau ikut jihad bareng mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang membedakan beliau dengan para sahabat Nabi kecuali karena beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Seorang tabi'in, karena semua ibadah yang kita lihat pada para sahabat Nabi itu ada pada diri beliau. Hanya saja beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau pernah berkata di hadapan jamaah kajiannya, "Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan keluarga raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita tatkala berada di dalam majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan firman Allah, sabda Nabi SAW, dan petuah ulama Islam, maka mereka mungkin akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita. Karena tentramnya jiwa di dalam majelis ilmu agama, seorang presiden di Mekah di masa itu ikut menghadirinya, rela meninggalkan istananya yang begitu mewah, membawa anak-anaknya duduk bersimpuh di bawah kaki seorang ulama yang bernama Atha ibnu Abi Rabah. Meskipun beliau seorang budak sahaya yang hitam pekat, non-Arab, rambutnya tidak sempurna dan mulutnya disebutkan boning, tetapi beliau dimuliakan oleh Allah dengan ilmu sehingga menjadi ulama yang tersohor di Mekah di masa tabi'in. Maka seorang khalifah yang tersohor, terkenal dengan sebagian akhlak yang mulia saat itu, ikut duduk bersimpuh di bawah kakinya dan mengajak anggota keluarganya keluar dari istananya untuk duduk bersimpuh di dalam majelis ilmu agama, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid. Dan tidak ada tempat yang istimewa untuknya, sama dengan masyarakat yang lainnya. Kenapa mereka mampu seperti itu? Yang pertama, karena mereka tahu kemuliaan tatkala merendahkan diri di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa ma tawadha ahadun lillahi ila rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan memuliakannya. Yang kedua, karena mereka telah mengetahui keutamaan hadir di majelis ilmu agama. Dan yang ketiga, karena mereka telah merasakan betapa jiwa mereka tentram ketika duduk di dalam majelis ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka rela keluar meninggalkan istana mereka yang begitu sempurna, yang begitu nyaman, demi merasakan sakinah ilahi di dalam majelis ilmu agama. Dan ini yang kita rasakan tatkala kita menghadirinya dengan hati yang ikhlas. Oleh karenanya jamaah dimuliakan Allah, saking tentram dan nyamannya majelis ilmu agama, terkadang kajian baru berlangsung 10-15 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah dan mencari-cari tempat paling nyaman untuk bersandar dan pojok-pojok yang ada, menandakan dia telah menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka dan nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah dengan pujian dan sanjungan. Subhanallah. Ada majelis yang lebih hebat dari ini di dunia ini jamaah. Sekarang seandainya Anda bisa duduk bareng dengan presiden-presiden dunia, dengan seluruh menteri dunia, apa manfaatnya? Sementara ketika kita duduk di dalam rumah Allah, hadir dalam majelis ilmu agama
Yang pertama, kita mendapatkan sakinah ilahi. Yang kedua, selama itu rahmat Allah tercurahkan tiada henti-hentinya kepada kita. Yang ketiga, malaikat-malaikat Allah datang ikut duduk meliputi kita. Memang kedua mata kita tidak melihatnya, tetapi hati kita tidak meragukannya sedikit pun karena Nabi yang memberitakannya. Dan Allah berfirman, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang berikutnya Nabi mengatakan, "Wa dzakarahumullahu fiman indah." Nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, maka setiap kali itu juga nama kita terdengar oleh Jibril, terdengar oleh Mikail, terdengar oleh Israfil, dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi Allah, karena Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kalau untuk disebutkan nama di media sosial, kita bisa membayarnya. Kita bisa menghubungi awak-awak media, kita bayar semua mereka agar selama sebulan nama kita selalu terpampang di halaman terdepan. Tetapi siapa yang bisa membayar Allah agar namanya selalu diviralkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya? Tidak ada yang mampu. Mau seperti itu, salah satunya adalah duduk di majelis ilmu agama di dalam rumah Allah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah langsung yang akan menyebutkan nama mereka satu persatu, dan Allah maha mampu. Seandainya menghadiri majelis tersebut 1 miliar orang, bahkan lebih dari itu, Allah maha mampu menyebutkan nama mereka satu persatu dan didengar oleh seluruh malaikat yang ada di sisinya. Maka sungguh benar apa yang Nabi katakan tadi, tidak ada yang merugi. Apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi, tiada yang merugi kalau dia tidak menuntut ilmu agama kecuali dirinya sendiri. Akan tetapi keutamaan-keutamaan ini hanya diperoleh oleh mereka yang berhati ikhlas. Dia duduk ikhlas dengan hati yang bersih, meskipun tujuan utama dia datang terkadang bukan untuk ilmu, untuk mencari seseorang, kemudian datang niat untuk duduk di dalamnya. Pernah di masa Nabi SAW, Nabi sedang memberikan kajian dengan para sahabatnya. Maka datanglah seorang laki-laki, tujuannya mencari seseorang yang sedang duduk di majelisnya Nabi. Karena melihat kawannya ini sedang duduk di majelis Nabi, dia pun ikut duduk di salah satu sudut masjid menunggu dia selesai dari kajian. Melihat kejadian ini, maka Nabi mengatakan, "Ulaikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum." Orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama itu adalah orang-orang di mana orang yang datang ikut duduk sedang mencari sesuatu tidak ikut bahagia dan tidak akan celaka karenanya. Subhanallah. Ini orang tadinya datang ke majelis Nabi bukan untuk duduk di majelis Nabi, tapi ingin mencari seseorang. Dan orang tersebut ada di majelis Nabi karena melihat dia sedang kajian, dia pun menunggunya. Maka Nabi mengatakan dia pun dapat keberkahan majelis ilmu. Subhanallah. Juga di dalam Sahihul Bukhari. Di dalam Sahihul Bukhari. Ketika Nabi SAW duduk di majelis ilmu agama bersama para sahabatnya. Aqbala thalathata nafar. Datanglah 3 orang laki-laki. Amma ahaduhum fa'aqbala fawajada farajan fis saf fa'atahu fajalasa fih. Adapun yang pertama, dia melihat masih ada tempat duduk yang terbuka di depan, dia pun langsung duduk di situ. Yang kedua, dia malu-malu, maka dia pun duduk paling belakang. Dan yang ketiga, dia sombong, kemudian berpaling dari majelis ilmu agama yang sedang Nabi sampaikan. Karena sombong, bukan karena sedang ada hajat, ada kesibukan. Setelah saya kajian, Nabi bercerita tentang kedudukan 3 orang ini di sisi Allah. Kata Nabi, adapun yang pertama, karena dia melihat ada tempat yang masih kosong di depan, dia pun langsung datang dan duduk tanpa malu, maka di hari kiamat Allah pun langsung datang menghadap, menyelesaikan urusan-urusannya dengan tanpa malu. Yang kedua, dia malu-malu, fastahyallahu minhu, maka di hari kiamat nanti Allah bersikap malu-malu dengannya. Dan yang ketiga, dia berpaling karena sombong, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya di hari kiamat nanti. Ini hadis dalam Sahihul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang adab dan akhlak dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengerti tentang adab dan akhlak dari beberapa sisi.
Yang pertama, bahwa permasalahan adab dan akhlak adalah perkara yang sangat prinsipil di dalam agama kita. Bukan masalah yang sepele dan boleh kita sepelekan. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Mari kita simak beberapa hadis Nabi berikut ini yang dengannya insya Allah kita akan mengetahui betapa bab akhlak itu penting dalam agama kita. Betapa akhlak itu tidak boleh disepelekan. Dan mudah-mudahan dengan menyimak beberapa hadis Nabi berikut ini yang berbicara tentang akhlak, kita akan termotivasi untuk berakhlakul karimah. Yang pertama hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW suatu ketika saat su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-fam wal farj bisukunir ra. Nabi suatu ketika ditanya, wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya? Ini pertanyaan besar nggak jemaah? Besar, yang ditanya tentang surga dan neraka. Adakah tempat yang lebih besar di dalam hati kita selain surga dan neraka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman? Adakah tempat yang lebih agung, yang lebih besar di dalam hati kita selain daripada surga dan neraka? Seburuk-buruknya muslim, sejauh-jauhnya muslim dari Allah, tidak ada yang tidak menginginkan surga Allah. Dan tidak ada yang berani menantang neraka Allah. Nabi ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Inilah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya. Takwa kepada Allah yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq. Ini yang disebut dengan hablum minallah wa hablim minan nas. Dan definisi takwa yang paling sempurna dan paling mencakup adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan takwa kepada Allah itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri minallah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah Anda melakukan ketaatan ibadah kepada Allah atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena saya melihat ustadz saya seperti itu salatnya, saya pun salatnya demikian. Saya melihat guru saya dan manusia melakukannya, saya pun melakukannya. Ala nuri minallah, di atas bimbingan ilmu agama. Karena Islam melarang kita melakukan sesuatu tanpa ilmu sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan tanpa ilmu, tanpa mengetahui dalilnya sebelumnya. Mengetahui dalil setiap ibadah adalah sebuah kewajiban, meskipun menghafalnya bukan sebuah kewajiban, melainkan sebuah kesempurnaan. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan Allah tanyakan kepada kalian. Maka kata Talqun bin Habib, takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah. Tidak mengharapkan pujian dan sanjungan di sisi manusia. Dan engkau meninggalkan maksiat karena ilmu juga. Karena tahu Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Karena takut akan adab dari Allah. Inilah takwa, definisi takwa yang kata para ulama paling mencakup. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan yang kedua adalah akhlakul karimah. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Setelah itu Nabi pun ditanyakan an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah? Lihat semangatnya para sahabat Nabi. Setelah mereka bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga untuk mereka amalkan, mereka juga bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah agar mereka menjauhinya. Inilah yang disebut dengan prinsip beragama
at-tarhib, at-targhib, wat-tarhib, al-bisyarah, wan-nidharah. Maka Nabi SAW menjawab, al-fam wal-farish. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Hadis ini agak sedikit berat kita sampaikan jamaah. Karena kita sendiri yang menyampaikannya, tetapi kita sendiri termasuk orang yang paling banyak melanggar ya. Nabi katakan manusia yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ada dua. Mulut dan kemaluan mereka. Mulut. Luar biasa malapetakanya jemaah. Sangat banyak malapetaka yang keluar dari mulut ini. Dan sebagian malapetaka mulut yang keluar dari mulut itu dianggap sepele oleh manusia. Dan sebagian orang berani melakukannya dan dia sedang di depan Ka'bah. Sebagai contoh, bersumpah dengan selain nama Allah. Ini di antara malapetaka yang keluar dari mulut. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Betapa banyak hari ini manusia dengan ringannya mengatakan, demi Rasulullah, saya bersumpah demi nama Allah dan demi Rasulullah. Ini perbuatan syirik. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan kafarahnya sebagai tebusan dosanya, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaknya sesegera mungkin dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Ini malapetaka yang keluar dari mulut dan banyak manusia tidak menyadari. Demi Rasulullah, utang ente akan ana bayar minggu depan. Udah utang yang nggak bayar, berbuat syirik lagi. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah sebagai sang pencipta, dia berhak bersumpah dengan selain dirinya. Wal 'asr wasyamsi wa duhaha la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak boleh kita tanyakan terhadap apa yang dia perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Yang berikutnya berdusta. Dusta. Salah satu dari malapetaka mulut. Bahkan betapa banyak hari ini orang berdusta dan dia di atas mimbar Jumat. Orang berdusta dan dia berjubah pakai sorban, megang Al-Quran dan dia di atas mimbar ceramah. Membawa cerita-cerita palsu. Dongeng-dongeng yang nggak masuk akal. Bahkan menceritakan karomah-karomah sebagian orang yang mengalahkan karomahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan mengalahkan karomahnya para sahabat Nabi SAW. Pernah si fulan beliau ini punya sekian anak, semua mereka bisa terbang. Salah satu di antara mereka tiba-tiba terbang menembuskan atap dan dipanggil oleh ayahnya. Kata anak tersebut, kalau ayahku tidak panggil maka aku akan terbang dan menembus langit. Ini kan cerita-cerita palsu. Tanpa merasa dosa, sebagian orang menceritakannya. Sebagian mereka buat lawak dengan cara-cara dusta dengan alasan untuk menghibur jamaah. Agar ceramah cair dikit, agar tidak terlalu tegang Ustaz. Padahal Nabi bersabda, wailul liman kadzaba liman haddatha fakadhiba liyudhika bihil qauma fawailul lahu wa wailul lah. Sungguh neraka bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta, tujuannya untuk menertawakan, membuat jamaahnya tertawa, terhibur. Sungguh neraka untuknya dan sungguh neraka untuknya. Ancaman dari Nabi SAW. Ini baru dua contoh yang menerangkan kepada kita betapa lisan manusia itu bisa memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Belum lagi malapetaka yang lainnya. Yang kedua, Nabi mengatakan al-farj adalah kemaluan mereka. Karena melakukan zina besar maupun zina-zina kecil yang lainnya. Syahid dari hadis ini adalah Nabi menjadikan akhlak yang mulia sebagai sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Jadi kita berakhlakul karimah jamaah dimuliakan Allah bukan sekedar agar kita dicintai oleh tetangga kita. Kita berakhlakul karimah bukan agar kedua orang tua kita sayang kepada kita. Kita berakhlakul karimah bukan agar guru kita di tempat sekolah kita mencintai kita, teman-teman kita sayang kepada kita. Kita berakhlakul karimah bukan agar terpilih sebagai anggota dewan, bukan.
Tetapi hendaknya motif kita berakhlakul karimah agar dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Maka ini menerangkan kepada kita betapa masalah akhlak itu penting. Sehingga Nabi menjadikannya sebagai amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurganya. Di dalam hadis di luar Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya termasuk dari orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi? Baguskan akhlak kita. Ingin menjadi orang yang tempat duduknya dekat dengan Nabi? Kita bisa duduk dekat dengan guru ngaji, seorang ustaz, seorang kiai, seorang gus saja, betapa bahagia hati ini. Lalu bagaimana? Coba Anda bayangkan bisa duduk dekat dengan Nabi SAW. Yang kita hidup lebih dari 1000 tahun setelah beliau wafat. Selama ini kita cuma membaca hadis-hadis beliau, mendengar tentang keluhuran akhlak beliau, fisik beliau, paras beliau. Di hari kiamat bisa duduk dekat dengan beliau, bisa berjabat tangan dengan beliau, bisa mencium kening beliau, bisa memeluk beliau. Mau demikian? Ini syaratnya. Perbaiki akhlak kalian. Karena termasuk dari orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Dan bagusnya akhlak bukti kuatnya iman seseorang. Jangan seorang mengatakan, saya terlihat akhlak saya memang kurang baik, tetapi hati saya mah bersih banget. Ini terlalu pede, memuji diri. Iman saya ini kuat, walaupun akhlak saya ya sedikit badui gini. Nabi mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Menunjukkan ketidaksempurnaan akhlak adalah ketidaksempurnaan iman. Jangan seorang mengatakan walaupun akhlak saya seperti ini, tapi insya Allah iman saya jangan Anda ragukan, katanya. Ini kepedean, Pak. Nabi mengatakan inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khairukum khairukum li ahli. Dan bukti seseorang itu memiliki akhlak yang paling sempurna adalah kata Nabi, orang yang terbaik dari kalian yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Karena kalau kepada orang lain kita bisa berakting, jamaah. Kita bisa memperlihatkan betapa lembutnya kita, ramahnya kita, dermawannya kita. Tetapi kepada istri dan anak-anak di dalam rumah jarang ada orang yang bisa acting. Ya kan? Tidak ada yang bisa menyembunyikan kekurangan dan kesalahannya di depan istrinya. Terkadang sebagian orang Masya Allah di luar rumah betapa ramahnya dia, betapa sopan, santun dan lembutnya. Padahal ketika di rumah suka KDRT. Ketika ngomong sama istri kata-katanya kasar, menyakitkan. Nah, menyakitkan. Maka Nabi katakan, wa khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini beliau sabdakan setelah beliau mengatakan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Menunjukkan bukti sempurnanya akhlak seseorang bukan bagaimana akhlak dia ketika di luar rumah, tetapi bagaimana akhlak dia ketika di dalam rumah bersama istri dan anak-anaknya dan kepada kedua orang tuanya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Baik, karena waktu Isya yang telah tiba, ini beberapa hadis yang menerangkan kepada kita betapa pentingnya masalah akhlak. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara sedikit tentang biografi penulis kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena waktu yang telah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.